Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Tesalonika Pangkirego. Saat ini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Analisis Usaha Tani Padi Sawah. Kita masuk pada bab 1, pendahuluan. Latar belakang, beras merupakan makanan pokok terpenting di Indonesia, di mana lebih dari 200 juta orang bergantung pada beras sebagai makanan pokok. Dengan demikian, beras merupakan komoditas strategi dan politik, dan terjadinya kekurangan beras dalam negeri atau harga sangat berfluktuasi memiliki potensi untuk menciptakan instabilitas politik. Sejak awal 1970, kebijakan perberasan Indonesia telah berupaya untuk mencapai swasembada pangan melalui dukungan harga, stabilisasi harga, dan investasi publik. Beras berasal dari tanaman padi. Pembudidayaan tanaman padi di Indonesia telah berlangsung sejak dari zaman nenek moyang bangsa Indonesia. Hampir seluruh daerah di Indonesia memproduksi beras, termasuk di Sulawesi Utara. Tanaman padi dibudidayakan oleh masyarakat Sulawesi Utara untuk memenuhi kebutuhan makanan sehari-hari. Sebagian besar daerah di Sulawesi Utara memproduksi tanaman padi. Minahasa merupakan daerah yang memiliki luas tanam dan produksi tanaman padi tertinggi kedua di Sulawesi Utara setelah Kabupaten Bolmong. Beberapa daerah di Minahasa memiliki topangan sumber daya alam yang cukup baik untuk memproduksi tanaman padi, seperti tersedianya asupan aliran air yang cukup. Ada beberapa kecamatan yang menjadi sentra. Berikutnya rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang ada, maka didapati masalah dalam pengelolaan usaha tani padi sawah yang diharapkan dapat memberikan hasil produksi yang maksimal bagi petani yang mengusahakannya. Tujuan penelitian yaitu keuntungan usaha tanaman padi sawah di Desa Tandengan 1, Kecamatan Eris, Kabupaten Minahasa. Manfaat penelitian yaitu diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada petani, pelaku usaha, dan masyarakat tentang keuntungan yang diperoleh dari usaha tani padi sawah. Kita masuk pada bab 3, tinjauan pustaka. Gambaran umum tanaman padi. Padi dalam bahasa Latin yaitu Oryza sativa merupakan salah satu tanaman budidaya terpenting dalam peradaban. Padi diduga berasal dari India atau Indochina dan masuk ke Indonesia dibawa oleh nenek moyang yang migrasi dari daratan Asia sekitar 1500 sebelum Masehi. Tanaman padi adalah sejenis tumbuhan yang sangat mudah ditemukan apabila kita yang tinggal di daerah pedesaan. Berikutnya faktor produksi usaha tani. Ilmu usaha tani diartikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana seorang mengolokasikan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien untuk tujuan memperoleh keuntungan yang tinggi pada waktu tertentu. Dikatakan efektif bila petani atau produsen dapat mengolokasikan sumber daya yang mereka miliki sebaik-baiknya, dan dikatakan efisien apabila pemanfaatan sumber daya tersebut menghasilkan keluaran yang melebihi masukan. Kita masuk pada bab 3, metode penelitian. Waktu dan tempat, penelitian akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2021 sampai selesai. Penelitian akan dilakukan di Desa Tandengan 1, Kecamatan Eris, Kabupaten Minahasa. Metode pengumpulan data. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survei. Metode survei adalah bagian dari studi kuantitatif di mana suatu proses pengumpulan informasi dari responden pada suatu populasi dengan harapan akan memperoleh data yang akurat dengan menggunakan kuesioner sebagai alat bantu pengumpulan data. Data yang dikumpulkan melalui pendekatan sebagai berikut. Yang pertama, data primer adalah data yang diperoleh dari petani dengan teknik wawancara langsung dan dengan menggunakan daftar pertanyaan atau kuesioner. Yang kedua, data sekunder, yaitu data yang didapati atau diambil dari instansi pemerintah, dalam hal ini instansi yang berkaitan dengan data kegiatan penelitian. Berikut metode penentuan sampel. Penentuan sampel dilakukan dengan metode purposive random sampling. Sampel dalam penelitian ini diambil secara acak. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan kriteria sampel, yaitu sampel memiliki lahan di bawah 0,5 hektar. Untuk penentuan sampel pada pemasaran, maka dipakai metode snowball sampling, yaitu sampel ditelusuri dari sampel awal yang kemudian sampel berikutnya ditelusuri mengikuti rantai pemasaran gabah padi yang dijual oleh petani. Berikut pendekatan analisis data. Untuk menganalisis keuntungan usaha tani padi Desa Tandengan 1 digunakan model dari Kadaria. Keuntungan ialah antara total penerimaan dengan total biaya dengan persamaan sebagai berikut. P sama dengan TR kurang TC. Keterangan.
P sama dengan profit, TR sama dengan total penerimaan atau revenue, TC adalah total biaya atau cost. Berikut ini adalah tabel perhitungan pendapatan dan keuntungan. Yang pertama, produksi rata-rata. Yang kedua, harga. Yang ketiga, biaya yang dibayarkan. Yang keempat, sarana produksi. Benih bibit padi yaitu 75.000, pupuk organik, urea 200.000, Ponska 300.000, SP36 75.000, pestisida 500, pupuk kandang, dan biaya tenaga kerja luar keluarga. Yang pertama, penanaman 560.000, pajak 14.000, sewa traktor 1 juta, sewa gudang 0 rupiah. Biaya angkut, biaya angkat, biaya beli karung 200.000, total biaya yang dibayarkan 2.924.000, biaya yang diperhitungkan dan penyemaian yaitu 100.000. Pemupukan 100.000, penyiangan 100.000, pengendalian OPT 50.000, panen 1 juta, bunga modal 4% 190.000, sewa lahan 1.500.000, penyusutan alat 0 rupiah. Biaya pasca panen 0 rupiah, total biaya yang diperhitungkan 4.265.000, total biaya 7.189.000, pendapatan 7.076.000, dan keuntungan 2.811.000. Pendapatan sama dengan total penerimaan dikurangi total biaya dibayarkan sama dengan 10 juta dikurangi 2.924.000 sama dengan 7.076.000. Keuntungan sama dengan total penerimaan dikurangi total biaya sama dengan 10 juta dikurangi 189.000 sama dengan 2.811.000. Dari analisis biaya di atas dapat diketahui bahwasannya usaha tani mendapatkan untung karena penerimaan lebih dari total biaya sama dengan untung. Berikut tabel kriteria penilaian. Yang pertama, penerimaan lebih dari biaya, nilai beruntung. Kriteria penerimaan sama dengan biaya, nilai pulang pokok. Penerimaan kurang dari biaya, nilai rugi. Analisis R per C sama dengan PT per BT, yaitu 10 juta per 7.189.000 sama dengan 1,39. Berikut tabel kriteria penilaian. Yang pertama, lebih dari 1, nilai beruntung sama dengan 1, nilai impas, kurang dari 1, nilai rugi. Dari analisis imbangan penerimaan dan biaya atau cost dan return ratio, usaha tani Bapak Nofri memberikan keuntungan karena R per C lebih dari 1 sama dengan untung. Itulah hasil laporan proposal saya. Terima kasih.